Siapkan kopi dan cemilannya. Mari simak ulasan, hot isu dari MotoGP dan WSBK dan berita otomotif lainnya, dan selamat datang kembali di Motoinfo Channel. Pembalap Aprilia asal Spanyol Jorge Martin bisa dikatakan adalah pembalap yang paling menderita saat ini. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah diketahui sejak bergabungnya dengan Aprilia, ia kerap kali mengalami nasib apes seperti highside parah di saat latihan pramusim di Malaysia hingga ia cedera dan menepi selama 3 balapan di awal musim. Lalu kemudian ketika MotoGP bergulir di seri Qatar, harapan sempat muncul tak kala Jorge Martin melakoni sesi sprint race karena ia menunjukkan progres yang bagus. Namun sayang, ketika balapan utama digelar ia kembali mendapat nasib sial karena motornya kembali menolak untuk diajak berdamai hingga Martinator pun terjatuh. Tidak berhenti sampai di situ, seolah-olah kesialannya makin bertambah karena rider di belakangnya yaitu Di Gia dari tim VR46 tak mampu menghindari untuk tidak menabraknya. Lalu akhirnya Martin pun mengalami cedera yang sangat parah. Dan inilah kondisi terkini dari Jorge Martin. Setelah menyelesaikan balapan, saya pergi ke pusat medis dan melihat gambar pertama dari tes. Kami melihat cedera paru-paru dengan trauma dada yang signifikan, gelembung udara dengan pneumotoraks di sisi kanan, kata dokter. Charte, dilansir dari Mundo Deportivo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Martin mengalami cedera parah pada bagian dalam organnya, 11 tulang rusuknya patah dan dokter Charte menegaskan Martin tidak akan comeback dalam waktu cepat. Sulit untuk menjawabnya soal comeback. Jorge Martin mengalami cedera organ yang serius hingga harus dipasang selang dada di rumah sakit. Apa yang perlu diselesaikan adalah paru-parunya untuk dapat mengembang kembali, dokter Charte mengungkapkan. Ini rumit baginya karena, dengan 11 patah tulang, tidak mudah untuk pulih. Dia akan dirawat di rumah sakit setidaknya selama 8 hingga 10 hari. Setelah itu, kami akan memindahkannya ke rumah sakit saya, jelasnya. Jadi kesimpulannya cukup mengejutkan karena masa pemulihan Jorge Martin belum bisa dipastikan sampai kapan, bahkan ada yang mengatakan bisa saja Martin menepi hingga 3 bulan atau mungkin lebih. Atau lebih pahitnya Martin bisa saja memutuskan untuk pensiun. Kemudian untuk berita lainnya datang dari Honda dan Yamaha yang telah menggelar pengujian selama 2 hari pada 15 dan tanggal 16 April bersama tim penguji masing-masing. Memanfaatkan sepenuhnya konsesi pengembangan yang dimiliki, baik Honda maupun Yamaha, fokus meningkatkan kecepatan motor mereka. Honda mengandalkan test rider Stefan Bradl yang bergabung dengan Alex Espargaro. Pria Spanyol ini kembali mengendarai RC213V setelah tampil kuat dalam tes pramusim. Sementara itu, Yamaha memiliki Augusto Fernandez yang menjalani tugas bersama pembalap penguji veteran Cal Crutchlow, yang diharapkan membawa segudang pengalaman saat kembali memacu motor setelah beberapa bulan absen. Ada spekulasi di media bahwa Yamaha mungkin menguji mesin V4 barunya minggu ini. Akankah mereka mengonfirmasinya setelah pengujian? Untuk saat ini, kita harus menunggu dan melihat. 2 hari tes privat ini memungkinkan Honda dan Yamaha untuk menyempurnakan detail penting menjelang tes JRS yang krusial, dijadwalkan berlangsung usai GP Spanyol pada tanggal 28 April mendatang. Dalam beberapa pekan terakhir, hasil balapan yang dipetik Honda dan Yamaha telah memicu optimisme. Honda saat ini menduduki peringkat kedua klasemen kejuaraan konstruktor berkat penampilan impresif Johann Zarco, Castrol Honda LCR. Di GP Qatar, Yamaha turut mendulang raihan solid dari Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP Team, yang mengemas finish posisi ke-7 usai memulai balapan di Lusail dari front row akhir pekan lalu.
Dikutip dari MotoGP.com.